Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Jadi di video saya kali ini saya akan mengulas pengalaman saya melakukan servis 10.000 km atau servis 6 bulan di Mazda Simpruk. Ada yang bilang kalau servis Mazda itu biayanya mahal, lalu pengerjaannya lama. Nah, kita akan coba buktikan di servis 10.000 atau servis 6 bulan ini di Mazda Simpruk, apakah biayanya mahal, berapa biayanya, nanti akan kita lihat. Lalu mungkin sebelumnya, jika kalian mengikuti channel video saya, kalian juga sempat melihat video saya tentang servis pertama di Mazda Sunter. Kalian bisa lihat di link di atas untuk pengalaman saya servis pertama di Mazda Sunter. Nah, ini adalah servis kedua atau servis 10.000 km atau servis 6 bulan. Jika servis pertama itu gratis alias bebas biaya, lalu bagaimana dengan servis 10.000 atau servis 6 bulan ini dan di Mazda Simpruk? Karena sebelumnya ketika saya melakukan servis di Mazda Sunter, saya sudah berniat untuk servis selanjutnya akan saya lakukan di Mazda Simpruk yang dengar-dengar punya peralatan servis yang lebih lengkap dibanding yang ada di Mazda Sunter. Apakah benar? Ikuti terus video saya untuk kesan, pesan, dan pengalaman saya servis di Mazda Simpruk ya. Nah, jadi yang pernah saya ulas juga di video sebelumnya mengenai pengalaman saya servis pertama di Mazda Sunter. Jadi dealer Mazda yang ada di bawah naungan PT Eurocars. Jadi PT Eurocars itu adalah importir resmi untuk mobil-mobil Mazda, guys. Jadi dealer Mazda yang di bawah PT Eurocars itu kalau di Jakarta ada di Mazda Simpruk, lalu Mazda Sunter, lalu ada Mazda Fluid juga. Setahu saya ada 3. Mungkin kalau ada perubahan atau ada tambahan lagi, kalian bisa komen di bawah di kolom komentar. Jadi ada 3 dealer Mazda di bawah PT Eurocars. Dealer Mazda yang lain itu tidak dioperasikan atau dijalankan oleh importir resmi dari mobil Mazda. Nah, saya sendiri karena saya beli mobil ini dari Mazda Simpruk, jadi saya prefer untuk melakukan servis di jaringan dealer yang di bawah naungan PT yang sama, karena nanti histori atau sejarah dari servis kita akan tercatat. Jadi jika kita melakukan servis di dealer yang di bawah PT Eurocars, maka data-data kita akan ada di dalam satu database yang sama. Namun jika kita melakukan servis di dealer yang bukan di bawah naungan PT yang sama, sebenarnya bisa, namun nanti hanya bergantung dari buku servis Mazda-nya, guys. Jadi ketika nanti dilihat di sistem, maka sistem dealer Mazda yang di bawah naungan PT yang berbeda itu tidak saling sinkron gitu, guys. Jadi makanya saya prefer untuk melakukan servis di dealer-dealer Mazda yang berada di bawah naungan PT yang sama. Setelah sebelumnya servis pertama saya di Mazda Sunter, maka servis kedua ini saya akan lakukan di Mazda Simpruk, di mana Mazda Simpruk ini adalah pusatnya, guys, pusat dealer Mazda di bawah PT Eurocars. Jadi seperti yang saya dengar, peralatan servis di Mazda Simpruk itu jauh lebih lengkap dibanding yang lain. Tapi apakah benar demikian? Nanti akan kita cek sendiri. Dan ikuti terus video saya, guys.
Ini sudah nyampe guys di Mazda Simpruk. Oke, kita parkirkan dulu ke bagian service shop di sebelah kiri. Nah, sekarang mobil sudah diparkir di bagian penerimaan service shop yang ada di Mazda Simpruk. Kita lihat berdampingan dengan mobil Mazda CX-5 yang lain. Nah, kita lihat ini bagian service shop dari Mazda Simpruk. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke bagian service reception dari Mazda Simpruk. Mari ikuti terus guys. Nah, ini sudah dilayani oleh Service Advisor Mazda. Sekarang sedang dilakukan pendataan terhadap mobilnya, guys. Nah, sembari menunggu pendataan mobil, saya melihat ada informasi yang cukup penting terkait dengan jadwal perawatan berkala Mazda yang ada di service reception ini. Jadi kita bisa tahu part-part apa yang akan diganti ketika servis 1000 km, 10.000 km atau seterusnya. Jadi yang dicentang itu partnya tidak diganti, namun yang disilang itu partnya diganti. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di servis 1000 km tidak ada part yang diganti, sementara di servis 10.000 km, 20.000 km dan seterusnya itu part engine oil, oil filter, deposit cleaner, brake cleaner akan selalu diganti. Namun untuk AC filter hanya akan diganti pada servis kelipatan 20.000 km dan untuk air filter atau fuel filter baru akan diganti pada servis 60.000 km. Nah, selanjutnya dilakukan inspeksi terhadap mobil yang akan diservis, yang tujuannya untuk memeriksa semua fungsi-fungsi yang ada di mobil, termasuk kelengkapan dan ada atau tidaknya baret-baret pada eksterior mobil. Setelah selesai inspeksi, maka mobil akan dibawa naik ke lantai 3 untuk dilakukan servis berkala. Nah, sembari menunggu mobil diservis yang katanya akan selesai dalam 3 jam, kita coba untuk review tiap lantai yang ada di Mazda Simpruk ini. Ini adalah lantai 1, di mana kita lihat kita bisa menemukan bagian resepsionis di depan. Lalu kita juga bisa temukan kasir di lantai 1 ini, lalu ada kursi tunggu juga di sini. Selanjutnya ada juga showroom mobil yang ada di lantai 1 ini. Kita bisa lihat ada dipajang Mazda CX-9 terbaru yang all wheel drive. Lalu kemudian ada Mazda 2, ada Mazda 3 juga ini. Lalu yang terakhir ada Mazda CX-9 lagi yang warna terbarunya, yaitu titanium grey atau agak kecoklatan. Nah, di paling ujung lantai 1 ini ada lagi ruang tunggu yang lain atau bisa juga dipakai sebagai ruang meeting. Nah, itu guys yang ada di lantai 1. Sebagian besar adalah showroom dan service reception. Kita bisa lihat ada juga kursi-kursi tunggu di depan kaca-kaca ini. Kita lihat ada kursi tunggu lagi.
dan ini adalah fascia depan dari Mazda Simpruk di bagian reception. Sekarang kita coba ke bagian belakang yang ada di lantai 1 ini. Nah, kita lihat ada lift di sini yang mengantarkan ke tiap lantai. Ada juga tangga. Nah, di bagian ujung belakang ini kita bisa lihat bagian pengambilan part di sini. Ada toilet di ujung. Nah, ini adalah bagian pengambilan part, kosong masih. Ada juga ruangan untuk workshop manager dan ruangan office yang lain juga. Nah, sekarang coba kita lihat lantai 2-nya. Kita coba naik lewat tangga. Kita coba lihat ada apa di lantai 2. Nah, ini dia adalah lantai 2-nya. Kita lihat ada ruang meja untuk komputer. Ya, kita lihat ada desk untuk komputer. Lalu ada beberapa kursi tunggu. Ya, basically lantai 2 ini adalah ruang tunggu untuk customer yang sedang mobilnya diservis. Kita lihat ada banyak kursi dan ada TV juga di sini. Ada kursi pijat juga, guys. Dan ada juga minibar yang bisa kita ambil secara gratis. Setelah selesai di lantai 2, sekarang kita coba naik lift ke lantai 3. Kita akan lihat apa yang ada di lantai 3 dari Mazda Simpruk ini. Nah, ternyata lantai 3 ini adalah tempat mobil-mobil Mazda diservis, guys. Jadi dari lantai 1 tadi mobil Mazda kita akan dibawa ke lantai 3 untuk dilakukan servis berkala di sini. Kita lihat ada banyak mobil-mobil Mazda yang diservis di sini, guys. Nah, selesai dari lantai 3, sekarang kita sudah naik tangga ke lantai 4. Lantai 4 ini sebagian besar adalah kantor administrasi untuk Mazda Simpruk dan juga tempat untuk Mazda Training Center, guys. 3 hours later. Setelah menunggu selama 3 jam, akhirnya servis mobil Mazda CX-5-nya sudah selesai, guys. Mobil juga sudah dibersihkan. Kita lihat mobil sudah ready kembali di lantai 1. Nah, selanjutnya adalah momen yang penting dari servis ini, guys, yaitu melakukan pembayaran. Kita akan lihat berapa biaya yang saya harus bayar, apakah mahal. Let's find out, guys. Nah, ini dia bukti pembayarannya. Kita lihat biaya yang harus saya bayar untuk servis 10.000 atau servis 6 bulan di Mazda Simpruk ini adalah 1.497.000 atau sekitar 1,5 juta. Saya baru tahu bahwa biaya jasa dari servis 6 bulan ini gratis asalkan tidak lewat dari 10.000 km atau 6 bulan. Jadi pastikan kalian pengguna Mazda untuk tidak lewat 10.000 km atau 6 bulan ya, supaya kalian mendapatkan free jasa servisnya ini. Jadi yang saya bayar hanya biaya spare partnya. Saya juga mendapatkan free 1 liter Mazda Genuine Oil dan free Mazda Genuine Oil Filter. Bagaimana menurut kalian, guys? Biaya 1,5 juta ini apakah mahal atau tidak menurut kalian? Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, demikian dulu pengalaman saya melakukan servis 10.000 km atau servis 6 bulan di Mazda Simpruk. Secara keseluruhan pengalamannya cukup bagus. Jadi saya mendapatkan free jasa untuk servis 6 bulan dan mendapatkan juga gratis 1 liter oli mesin dan gratis 1 piece oil filter tadi. Jadi sehingga secara keseluruhan biaya yang harus saya keluarkan untuk servis 6 bulan ini
sekitar 1,4 juta. Cukup oke. Jadi kalau menurut saya biasa-biasa saja, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu memberatkan secara pendapat saya pribadi. Namun bagaimana pendapat Anda guys? Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk servis selanjutnya saya mungkin akan lebih memilih untuk servis di Mazda Simpruk karena memang secara fasilitas cukup bagus, pengerjaan cukup cepat, dan secara kepuasan lebih puas untuk melakukan servis di Mazda Simpruk. Oke, jadi sekian dulu video sharing saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel video YouTube saya. Sampai jumpa di video YouTube saya yang lain, dan bye-bye.